Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Pembalasan Dendam Istriku. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Jenazah Bulan siap untuk dibawa pulang, sehingga kami bertiga langsung menuju ke mobil. Loh, mobil kita mana? Tanyaku heran saat tidak mendapati mobil di parkiran. Mana kunci mobil? Tanya ibu. Aku mencari kunci mobil. Tadi kutinggalkan di mobil. Jawabku yang langsung tersadar. Aku langsung berlari ke tempat security dan minta untuk melihat CCTV. Cobaan apa lagi ini? Teriak ibu yang nampak stres. Kalian pulang saja naik angkot. Biar aku mengurus mobil dulu. Ucapku. Mentari dan ibu akhirnya pergi. Sedangkan aku diarahkan untuk membuat laporan. Dari rekaman CCTV memang ada yang membawa mobil sewaan itu. Tak lupa aku mengabari ke tempat aku menyewa kalau mobil dicuri. Hari ini benar-benar aku mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. Karena mengurus ini semua lama. Aku sampai lupa pemakaman Bulan. Mentari mengabari jika Bulan sudah dimakamkan, dan para tetangga datang untuk melayat. Sekarang ibu sedang menghitung uang hasil pemberian para pelayat. Ibu benar-benar hanya memikirkan uang saja. Aku harus bolak-balik mengurus kehilangan mobil ini, melapor ke kantor polisi terdekat, lalu mengurus beberapa surat lainnya. Belum lagi pihak pemilik mobil tetap menyalahkanku dengan kata lalai. Orang sedang berduka, jelas akan banyak yang kelupaan. Namanya aku masih manusia. Wajar jika panik meninggalkan kunci mobil seperti itu. Karena aku tidak mau menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Sehingga aku menurut saja apa yang diperintah oleh pemilik mobil. Baru selesai jam 10 malam. Aku langsung pulang ke rumah. Bagaimana mobilnya? Kita tidak mengganti rugi, kan? Ibu langsung menodongku dengan banyak pertanyaan. Salah satunya ini. Aku memijat pelipisku. Doakan saja mobil itu cepat ketemu. Jawabku. Ini semua salahmu. Kalau harus ganti rugi, kamu cari uangnya. Tukas ibu. Aku tidak menjawab agar tidak membuat emosiku semakin naik. Mandilah dulu lebih baik. Ucap Mentari sambil memberikan handuk kepadaku. Aku masuk ke kamar mandi. Keadaan kos sangat sepi. Setelah mandi dan mengganti pakaian, aku duduk lagi di depan kos. Ada makanan, Tar? Tanyaku kepada Mentari. Mentari menggeleng. Ibu tidak mau memberikan uang untuk beli makanan, jawab Mentari. Aku menarik napas dalam dan menghela. Bu, kenapa ibu menahan semua uang? Tanyaku. Loh kalian berdua kalau mau makan, ya cari uang. Uang yang ada padaku ini semua adalah uangku. Jawab ibu sambil berbaring. Bu, jangan buat keadaan panas terus. Ibu mau apa dengan uang-uang itu? Tanyaku mencoba mengontrol ucapanku. Ibu tidak menjawab, hanya menutup kepalanya dengan bantal. Aku tidak habis pikir dengan kelakuan ibu ini. Tunggu di sini, Tar. Aku mau cari makanan dulu. Ucapku yang berjalan keluar kos menuju warung terdekat. Untung saja masih ada warung makanan yang buka, sehingga aku bisa membeli makanan untukku dan Mentari. Bolak-balik harus berjalan kaki. Mentari telah menungguku di teras rumah. Lalu kami pun memilih masuk untuk makan bersama. Loh kalian tidak membelikan aku makan juga? Tanya ibu yang bangun ketika kami mulai makan. Bukannya ibu punya uang. Beli saja makan untuk ibu. Jawabku. Sejujurnya aku sangat kecewa dengan sikap ibu. Siapa tahu dengan begini ibu mau berubah. Ibu terlihat sangat kesal dan langsung keluar rumah. Mungkin akan membeli makan. Mentari makan dengan sangat lahap. Untung saja masih ada sisa uang di saku celanaku. 8 minggu berlalu. Kami bertiga masih berdiam di kos.
Aku menunggu kabar keberadaan mobil, sedangkan ibu selalu asik dengan ponselnya. Mentari ke sana kemari dengan teman-temannya. Sebuah mobil berhenti di depan kosan. "Laura, mau apa kamu kemari?" tanyaku kepada Laura. Terima kasih karena tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga proses perceraian kita cepat selesai. Aku bukan lagi istrimu, ucap Laura. Aku sangat terkejut mendengarnya. Apa maksudmu? Tanyaku. Laura hanya tersenyum. Sekarang kita berdua bukan lagi suami istri, jawab Laura lagi. Aku langsung berdiri. Loh, aku tidak pernah mendapat surat panggilan, jawabku. Coba tanya ke ibumu. Aku langsung masuk ke dalam kos dan bertanya kepada ibu. Sengaja ibu tidak memberitahukanmu, agar kalian cepat bercerai. Jawab ibu terlihat sedikit salah tingkah. Kenapa ibu melakukan ini? Tanyaku. Karena aku membayarnya, jawab Laura. Ibu semakin salah tingkah. Ibu, teriakku penuh emosi. Kalau kamu bercerai darinya, artinya kita akan terlepas darinya juga. Hidup kita nggak akan diganggu lagi. Tukas ibu tidak terima, aku teriaki. Laura santai, melipat kedua tangannya di dada. Aku tidak mau bercerai, Bu. Kenapa? Apa yang kamu harapkan dari perempuan sepertinya? Tanya ibu kesal. Aku mencintai Laura. Halah, cinta bisa dicari lagi. Perempuan itu tidak akan bisa mengganggu kita lagi. Toh kalian telah bercerai, jawab ibu. Aku langsung beralih kepada Laura. Aku tidak akan mau berpisah denganmu. Secara agama kita belum sah bercerai. Laura, sentakku. Dalam agama, ketika kamu tidak memberiku nafkah batin maupun lahir selama berbulan-bulan, dan aku sebagai istri tidak ridho, maka ada hukumnya. Coba saja kamu cari tahu, agar kamu bisa berpikir. Lagipun, secara hukum kita bercerai, maka secara agama pun seperti itu, jawab Laura. Aku ingin memeluk Laura, tapi dia segera menyingkir. Kamu adalah orang yang paling tidak ingin aku ingat lagi, Mas. Tapi ibumu adalah orang yang paling ingin aku berikan pelajaran, ucap Laura. Aku mengerutkan dahi. Apa maksudmu, Laura? Tanyaku heran. Ibu pun langsung berdiri. Apa maksudmu? Tanya ibu. Laura mengeluarkan sebuah foto dari tasnya. Apakah ibu kenal dengan mereka? Tanya Laura. Ibu langsung salah tingkah. Enggak, tukas ibu. Jangan berbohong, Bu. Karena aku telah berhasil menangkap mereka, jawab Laura. Ibu ingin masuk ke dalam kamar mandi, namun Laura dengan cepat menahan tangan ibu. Lepaskan ibuku, tukasku. Ibumu membayar orang untuk melempari toko kueku, sehingga beberapa kaca di toko pecah, bahkan terkena pelanggan. Apa menurutmu aku akan diam saja? Tanyaku. Aku semakin tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ibu lebih banyak di sini. Dari mana ibu bisa mengenal preman-preman itu? Tanyaku mengerutkan dahi. Ibumu ini aktif di media sosial. Dia juga pernah bertemu preman itu 2 kali untuk membayar mereka. Kamu saja yang tidak tahu, jawab Laura. Aku tidak akan membiarkanmu sukses, teriak ibu. Buktinya aku masih sukses kan, Bu? Sekarang aku yang akan beraksi, Bu. Jawab Laura. Ibu langsung berdiri di belakangku. Apa yang akan kamu lakukan? Hah? Tanya ibu. Tunggu saja di sini sebentar. Aku sudah tahu gerak-gerik ibu, jawabku. Ibu meremas lenganku. Jelas ibu ketakutan sekarang. Pergi dari sini, Laura, ucapku. Laura keluar dari kosku. Aku memang akan pergi, sebelum menjadi sasaran amukan, jawab Laura. Amukan apa maksudmu? Tanyaku mencoba menahan Laura yang masuk ke dalam mobilnya. Kalian tunggu saja, aku akan melihat keseruan ini dari jauh, jawab Laura yang langsung tancap gas. Aku langsung berbalik lagi kepada ibu. Apa maksud Laura, Bu? Tanyaku. Ibu tidak menjawab. Namun gerak-geriknya sangat mencurigakan.
Aku memaksanya untuk mengatakan apa yang telah dia lakukan. Aku. Brooke. Belum sempat ibu menjawab. Sebuah batu lumayan besar mendarat di jidat ibu. Jadi kamu yang telah membuat rumah tangga anakku hancur. Seorang perempuan yang kuperkirakan sebaya dengan ibu datang dari arah belakangku. Ibu ini siapa? Kenapa melempari ibuku? Tanyaku kesal. Aku siapa? Namaku Ambar. Aku adalah orang yang akan membuat perhitungan dengan perempuan ini karena ulahnya. Rumah tangga anakku hancur. Jawab perempuan tersebut lagi. Rumah tangga? Memangnya ibuku menggoda suami anak ibu? Tanyaku. Bukan ibumu, tapi saudara perempuanmu. Jawab ibu Ambar lagi. Aku sangat terkejut. Jahanam fitnah. Bu, aku serumah dengan saudaraku, tapi tidak pernah mendapati saudaraku bersama lelaki. Jawabku. Fitnah apaan? Hah? Sekarang saja saudaramu sedang pergi bersama menantuku. Kamu pikir aku sembarang menuduh orang? Teriak perempuan itu. Aku benar-benar terkejut mendengar hal ini. Bu, coba jelaskan apa maksud ibu ini, ucapku kepada ibu. Ibu memegang jidatnya yang berdarah. Kamu jangan percaya 100% kepadanya. Jika anaknya benar, maka menantunya tidak akan selingkuh. Toh sekarang menantunya mau sama Mentari, berarti Mentari jauh lebih baik dari anaknya. Tukas ibu. Bu, sebuah telur melayang lagi di jidat ibu. Cukup. Aku akan membawa kasus pelemparan ini ke ranah hukum. Teriakku melihat mereka yang baru datang lagi. Bawa saja. Biar kita lihat siapa yang akan masuk penjara. Teriak salah seorang perempuan muda yang baru turun dari mobil. Aku menatap mereka semua satu persatu. Pergi dari sini. Aku tidak menerima kehadiran kalian. Tukasku. Ibu meringis kesakitan. Kami tidak peduli terhadapmu. Tukas perempuan muda itu maju dan langsung menarik tangan ibu. Lepaskan ibuku. Aku maju ke hadapan perempuan tersebut. Plah, pipiku ditampar. Kamu berteriak kepadaku di saat ibumu salah. Anak sepertimu ini harusnya dikasari. Tukas ibu Ambar. Wajahku terasa panas. Rasanya emosiku tidak bisa kutahan. Bu, pantas saja suami anak ibu selingkuh. Mertuanya saja seperti ini. Tukasku. Perempuan itu tertawa kecil. Menantuku dan orang-orang seperti kalian ini memang wajib untuk dikasari. Bagiku. Oh ya, aku dengar saudaramu berhasil mendapatkan rumah dari menantuku. Yah? Tanya ibu Ambar. Aku bingung mau jawab apa. Karena sama sekali tidak tahu menau dengan apa yang ditanyakan oleh ibu ini. Jelas, karena anakku pantas mendapatkannya. Jawab ibu. Jadi ibu tahu semua ini. Aku tidak habis pikir dengan jalan pikiran ibuku. Setelah bulan, dia melakukan ini kepada Mentari lagi. Iya sih, pantas. Pantas untuk dipermalukan. Hahaha. Ibu Ambar tertawa. Apa mau kalian? Tanyaku. Membuat kalian menderita. Jawab mereka. Tahu dari mana alamat kami? Tanyaku lagi yang sebenarnya ini tidak perlu dipertanyakan. Mantan istrimu adalah orang yang baik untuk diajak kerjasama. Aku sudah menduga ini yang dimaksudkan Laura tadi. Perempuan muda tadi itu berteriak di depan kos-kosan sehingga banyak tetangga yang datang melihat. Mereka ini keluarga pelakor. Dia menjual anaknya untuk menjadi pelacur. Apa kalian masih mau tinggal bersama orang-orang seperti ini? Ibu dipaksa berdiri di depan kos. Hentikan. Aku akan menyuruh Mentari berhenti mengganggu rumah tangga anak ibu. Jadi pergi dari sini. Teriakku. Perempuan itu sedikit mengejek. Kamu terlambat sayang. Aku kemari bukan memintamu untuk menyuruh adikmu berhenti. Tapi aku kemari untuk membuat perhitungan. Jadi kamu salah persepsi. Jawab ibu Ambar lagi. Aku menarik napas dan menghelanya kasar. Tidak habis-habis masalah dalam hidupku dan keluargaku. Perempuan itu mendorong ibu sampai tersungkur. Aku membantu ibu berdiri. Orang tua seperti ini tidak pantas hidup.
teriak perempuan yang sebaya dengan ibu itu. Kalian bukan Tuhan, teriakku. Hahaha, yang bilang aku Tuhan. Siapa? Sungguh aku sangat geram dengan perempuan-perempuan ini. Mereka masuk ke dalam kos dan menghina kami habis-habisan. Pantas saja menjual diri, ternyata semiskin ini. Kasihan ya, menjual diri untuk jadi orang kaya. Diam, pergi dari sini. Ibu berteriak. Jelas dia tidak tahan dengan hinaan mereka. Gak akan, sebelum kalian melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, ucap Ibu Ambar. Perempuan muda sedang asik dengan ponselnya sambil tertawa. Aku mau mengancam mereka pakai pisau. Di sini nggak ada pisau. Jika aku pakai kekerasan, aku bisa dipenjara. Mereka orang berduit. Aku akan kalah jika melawan mereka. Anakku cantik, bodinya bagus. Makanya Pras menyukai anakku, dan lebih memilih anakku daripada anakmu yang gembrot itu. Ibu masih saja bersuara. Hahaha, selera Pras memang turun. Dia sukanya sekelas pelacur. Makanya dia meninggalkan anakku yang berkelas. Jawab Ibu Ambar yang membuat wajah ibu langsung merah. Aku tidak bersuara. Rasanya muak dengan semua ini. Aku keluar dari kos. Kalian memang orang-orang yang tidak tahu malu. Tukas salah seorang tetangga. Bu, kalau nggak tahu masalah, tidak usah bersuara. Tukasku geram. Jelas kami tahu. Kalian orang yang tidak pantas tinggal di sini. Aku tidak ingin berkelahi dengan tetangga lagi. Capek harus mencari tempat tinggal lagi. Karena di luar pun aku tidak merasa tenang. Sehingga aku kembali masuk ke dalam kos. Kami akan pindah ke rumah baru Pras dan Mentari. Kalian urus saja perceraian Pras dan anakmu. Agar dia tidak mengganggu rumah tangga Pras dan Mentari nantinya. Tukas ibuku. Perempuan memandangi ibuku lekat. Ya memang anakku akan bercerai dengan Pras. Dan kami akan menyerahkan Pras kepada kalian. Jawab Ibu Ambar. Ponsel perempuan muda itu berdering. Oh, mereka sudah menuju ke sini. Itu yang kudengar dari perempuan muda itu. Baik, kami menunggu. Panggilan berakhir. Sepertinya. Karena perempuan itu langsung menyimpan ponselnya lagi dan memanggil ibu untuk keluar dari kos kami. Masih banyak orang di depan kos. Kedua perempuan itu berdiri dengan melipat tangan di dada. Ada mobil yang berhenti di depan kos. Mentari turun. Lalu seorang lelaki pun turun sambil menunduk. Mami. Lelaki itu nampak gugup. Wah, habis belanja ya? Tanya Ibu Ambar kepada lelaki tadi. Mas. Mentari langsung menggandeng lengan lelaki tersebut. Berarti ini yang bernama Pras. Kamu suka sama perempuan modelan seperti ini? Tanya Ibu Ambar lagi. Pras nampak salah tingkah. Jangan salah sangka, Mi. Pras melepas tangan Mentari dari lengannya. Mas, sudah waktunya mereka tahu kalau aku adalah kekasihmu. Kamu janji akan menikahiku. Jangan sembunyi lagi, Mas. Mentari terus berusaha menggandeng tangan Pras. Diam Mentari. Tukasku. Mentari menoleh ke arahku dengan tatapan marah. Mi, tolong jangan beritahukan kepada email. Aku janji akan meninggalkan Mentari. Ucap Pras sambil bersimpuh di depan mertuanya itu. Nak Pras, berhenti seperti itu. Kamu dan Mentari sangat cocok. Ucap ibu menyambung. Cocok apanya? Hah? Aku tidak suka mempunyai menantu seorang pelacur. Teriak seseorang lagi dari arah samping kami. Semua menoleh. Pras langsung bangun. Mama? Gumam Pras. Iya, aku mamamu. Tukas perempuan yang baru datang itu. Berarti ini adalah mamanya Pras. Aku memijat kepalaku. Rasanya mau pecah. Kamu selingkuhi menantu perempuanku. Artinya kamu keluar dari daftar warisan. Lalu, aku yang akan mengurus perceraian kalian. Rumah itu memang dari awal aku hadiahkan untuk email. Berarti kamu keluar dari rumah itu hanya membawa pakaian saja. Dan jangan berharap bisa bekerja di perusahaan papamu lagi. Mobil ini pun akan aku sita.
Tukas mamanya Pras sambil menunjuk kepada anaknya. Loh, Mam, nggak bisa gitu dong. Aku nggak mau. Pras langsung mendekati mamanya. Nggak ada ya, aku sudah mengatakan sejak awal. Tidak ada yang namanya perselingkuhan dalam rumah tanggamu. Kamu pikir aku sedang main-main? Aku serius. Kamu melakukan ini sama halnya kamu sedang memiskinkan dirimu sendiri. Tukas mamanya Pras lagi. Pras terlihat frustasi. Dan kamu perempuan gatel. Jangan pikir akan menjadi menantuku dan menjadi orang kaya. Perempuan sepertimu ini sangat tidak layak masuk dalam keluarga hartawan. Jadi kalau kamu mau sama Pras hartawan silakan ambil dirinya. Dan jangan harap bisa datang masuk ke dalam rumah kami. Mamanya Pras menunjuk Mentari. Loh tante, aku sedang mengandung anak tante, teriak Mentari. Plah, diam Mentari. Tidak mungkin kamu bisa langsung hamil, sedangkan aku selalu pakai pengaman. Kamu berteriak seperti itu sama halnya membuatku malu, paham? Teriak Pras setelah menampar Mentari. Aku langsung maju di hadapan Pras dan mengangkat kerah bajunya. Kamu, saudara lelakinya, kan? Ambil kembali adikmu. Dan katakan kepadanya jangan pernah menggangguku lagi. Mulai sekarang, aku tidak ingin memiliki hubungan apapun dengannya. Teriak Pras kepadaku. Mentari langsung memeluk Pras. Aku cinta kamu, Mas. Aku cinta kamu. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Tolong jangan tinggalkan aku. Pras mendorong Mentari. Aku lebih memilih istriku. Pras berteriak. Terlambat. Mas, aku tidak ingin bersamamu lagi. Seorang perempuan datang bersama Lora. Aku yakin ini adalah istrinya Pras. Pras langsung berlari mendekati perempuan tersebut. Dengarkan aku, sayang. Dengarkan aku dulu. Hust. Tidak ada kesempatan untuk perselingkuhan. Keputusanku sudah bulat. Aku sudah mengurus perceraian kita. Dan kedatanganku kemari membawakan semua pakaianmu. Jawab perempuan tersebut yang tetap terlihat tenang. Pras bersimpuh di hadapan perempuan tersebut. Maafkan aku sayang. Tolong maafkan aku. Ini semua tidak akan pernah terjadi lagi. Tolong beri aku kesempatan. Aku berjanji akan meninggalkan perempuan itu. Istri Pras menggeleng, sedangkan Mentari masih menangis. Mas, aku tidak mau berpisah darimu. Mentari terus menangis. Masuk Mentari, masuk. Sentakku menyuruh Mentari masuk ke dalam rumah. Mentari berusaha memeluk Pras, namun aku langsung menariknya dan mendorongnya agar masuk ke dalam kos, lalu mengunci pintu kos. Aku tidak akan pernah memberikan kesempatan pada orang yang berkhianat sepertimu, Mas. Tidak akan pernah. Tukas istrinya Pras, lalu membalikan badannya. Pras berusaha mengejar, namun mamanya menahannya. Syukurin, diceraikan. Jadi gembel aja sekalian. Mamanya Pras berkata seperti itu sambil tertawa puas. Mam, tunggu dulu, Mam. Ingat ya. Kamu sudah keluar dari daftar warisan. Jadi jangan berharap warisan lagi dariku. Tukas mamanya lagi pergi juga. Pras mencoba menahan mertuanya tapi tetap saja dia gagal lagi. Sekarang apa? Kamu pergi dari sini. Tukasku. Mentari berhasil melompat dari jendela. Mas, kamu tinggal denganku. Pras memandangi Mentari dan memegang pipinya. Maaf. Aku menamparmu tadi. Nggak apa-apa. Jangan tinggalkan aku, Mas. Pras memandangi Mentari dan langsung mengangguk. Aku akan selalu bersamamu. Mereka berdua masuk ke dalam kos. Ibu pun menyambut mereka berdua. Kalian harus segera menikah, ucap ibu. Mentari langsung tersenyum. Iya, Mas. Sepertinya kita harus segera menikah. Agar hubungan kita tidak bisa diganggu dan dipisahkan lagi, ucap Mentari. Pras memijat kepalanya. Iya, kita akan menikah dek. Tapi belum hari ini ya, jawab Pras. Mentari sedikit manyun.
Tapi setuju saja dengan apa yang diucapkan oleh Pras. Aku tidak habis pikir dengan mereka. Namun meninggalkan mereka juga bukan pilihan yang terbaik. Karena ruangan kos tidak besar, sehingga kita tidur sedikit berdempetan. Buka pintunya. Buka pintunya. Gedoran pintu kos membuat kami berempat langsung bangun. Aku melihat mereka semua dan langsung membuka pintu. Ada apa ini? Tanyaku sedikit kesal. Kamu bertanya ada apa saat kamu membiarkan lelaki yang bukan suami adikmu itu tidur bersama kalian? Jangan bikin sial di kampung ini. Teriak salah seorang tetangga. Keluar kalian dari sini. Aku menggeleng. Kami sudah bayar full tempat ini. Jawabku kesal. Nggak bisa. Kalian berempat harus keluar dari tempat ini. Aku melihat marah ke arah Mentari dan ibu. Kasih kami kesempatan sampai besok. Pintaku karena ini sudah larut malam. Nggak ada besok. Keluar malam ini juga. Keluar. Keluar. Jangan sampai kami menyeret kalian dari dalam. Suara kemarahan warga membuatku takut. Keluar. Jangan mengotori tempat kami. Berkemas. Kita harus keluar dari tempat ini. Ucapku kepada ibu dan Mentari. Mau tidak mau kami semua berkemas. Ibu yang masih mengantuk pun berjalan pelan keluar dari kos. Dasar pelacur. Kata-kata yang banyak keluar saat Mentari lewat. Pras juga tidak mau membawakan barang milik Mentari. Kami semua berjalan di tengah malam, lalu berhenti di sebuah masjid. Aku tidak bisa seperti ini. Baru saja aku hidup denganmu. Tapi aku sudah jatuh miskin. Aku tidak bisa terus bersama denganmu. Ucap Pras kepada Mentari. Enggak. Jangan berkata seperti itu. Mas, aku tidak bisa kehilanganmu. Tolong jangan berbicara seperti itu tolong. Mentari memeluk tangan Pras. Pras menggeleng. Aku tidak bisa seperti ini. Jangan pernah menggangguku lagi. Karena aku tidak ingin melihatmu lagi. Teriak Pras lalu menepis tangan Mentari. Mas! 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 Teriak Mentari yang mencoba mengejar Pras. Pras terus berlari meninggalkan Mentari. Bu! Tahan Mas Pras! Bu! Tolong! Bu! Mentari merengek kepada ibu yang hanya diam saja sedari tadi. Sudahlah Mentari. Jangan seperti perempuan yang tidak punya harga diri. Ibu langsung membelakangi Mentari. Kami memilih tidur di teras masjid malam ini. Kami benar-benar terlantar. Aku pun berusaha untuk tidur meski udara sangat dingin. Mentari pun berbaring. Mataku tidak bisa terpejam. Kenangan bersama Lora kembali datang. Ah, kenapa aku sangat menyesal membuat Lora lepas dariku? Menyesal membuat Lora semarah ini kepadaku. Entah sudah pukul berapa ini. Yang jelas udara semakin dingin. Mas Pras, jangan tinggalkan aku. Mas, tolong jangan tinggalkan aku. Tolong kembali kepadaku. Mentari mengigau. Mas, aku bisa mati tanpamu. Mentari terus mengigau. Tar, bangun, Tar. Aku membangunkan Mentari dengan menggoyangkan pundaknya. Badan Mentari panas. Tar, kamu demam. Ucapku yang membalikkan badan Mentari. Wajahnya sangat pucat. Matanya bengkak. Kita ke puskesmas. Aku mengangkat tubuh Mentari dan berlari menuju puskesmas. Adzan subuh terdengar. Berarti sebentar lagi pagi. Aku harus cepat sampai ke puskesmas. Mentari terus mengigau. Namun tidak membuka matanya walau sedikit. Aku sangat ketakutan melihat Mentari seperti ini. Setelah berlari sangat jauh dan beberapa kali beristirahat, akhirnya kami sampai di puskesmas. Aku langsung meletakkan Mentari di tempat tidur. Mentari tidak lagi mengigau. Wajahnya masih nampak pucat. Beberapa orang membantu Mentari. Namun wajah mereka terlihat panik. Aku dan ibu pun langsung panik. Ada apa? Tanyaku kepada petugas. Tatapan mereka sangat tidak enak dilihat. Dia sudah tidak tertolong. Pasien dinyatakan meninggal dunia. Kepalaku langsung terasa pusing.
Ibu tidak menangis. Aku membuka tas yang selalu ditenteng Mentari dan mendapatkan uang di situ. Setelah mendapatkan uang, aku berbicara dengan petugas puskesmas untuk membantuku mengurus jenazah Mentari sampai dimakamkan karena kami tidak memiliki rumah untuk persinggahan sementara jenazah Mentari. Ibu tidak mengeluarkan suara apapun. Dia hanya menatap Mentari terus-menerus. Saat aku memakai uang Mentari pun ibu tidak protes seperti biasa. Aku mencium kening Mentari untuk yang terakhir kalinya, lalu membiarkan petugas membawa jenazah Mentari. Ibu menatapku. Ini semua karena ibu, gumam ibu pelan. Aku menarik napas dan menghela pelan. Ibu yang membuat Mentari jadi seperti ini, ucap ibu lagi. Sudahlah Bu, semua sudah terjadi, jawabku. Ibu diam lagi. Kami berdua menunggu sampai akhirnya jenazah Mentari selesai dikafani dan akan langsung dimakamkan. Tidak ada keluarga, tetangga atau teman-teman Mentari. Pemakaman Mentari sangat sepi. Kita akan kemana, Pur? Tanya ibu kepadaku. Kita coba kembali ke kos, Bu. Siapa tahu mereka mau menerima kita lagi. Ibu tidak membantah. Setelah pemakaman aku dan ibu bergegas mengambil sebagian tas kami yang masih tertinggal di masjid. Ibu terus diam, tidak berbicara walau satu kata. Sebelum sampai di kos, aku membawa ibu ke warung makan dulu. Bu, kenapa? Gak enak? Tanyaku yang masih heran karena ibu diam terus. Ibu menggeleng. Karena ibu tetap tidak mau bicara, sehingga aku langsung membawanya ke kos untuk bisa istirahat. Dengan segala permohonan akhirnya aku dan ibu diizinkan lagi tinggal di kosan tersebut. Itu kan, kalian si zolim, makanya jadi hancur seperti ini, kasihan ya. Ucap salah seorang tetangga saat mengetahui Mentari meninggal. Bu, adikku meninggal, bisa tolong mulutnya dijaga? Tanyaku. Nggak bisa. Tukasnya. Aku mencoba meredam emosiku agar tidak berlaku hal yang tidak aku inginkan. Setelah aku sedikit tenang, aku kembali ke kamar untuk melihat kondisi ibu. Loh, Bu, kenapa ini dihamburin? Tanyaku yang terkejut, melihat semua pakaian berhamburan. Tatapan ibu lurus ke depan. Uang? Tanya ibu sambil menadahkan tangan. Uang apa, Bu? Tanyaku. Aku mau uang. Bu, istirahat saja dulu. Ucapku lagi. Ibu menggeleng kuat. Aku mau uang, teriak ibu lagi. Nggak ada Bu, jawabku. Ibu langsung maju dan mencekik leherku. Beri aku uang. Mana uang? Mata ibu merah seperti orang yang kesetanan. Uang apa sih Bu? Tanyaku lagi. Kamu nggak tahu uang? Hah? Aku mau uang. Aku melepas tangan ibu dari leherku. Uang. Mana uang? Teriak ibu lagi sambil melempar baju satu persatu. Aku heran kenapa ibu seperti itu. Bu, sadar Bu. Ibu tidak mendengar ucapanku sama sekali dan tetap melempar baju satu persatu. Uang. Aku mau uang. Aku yang tidak tahan melihat ibu, langsung keluar dari kos. Ibu sudah seperti orang gila. Menenangkan diri sebentar pergi ke kios untuk membeli minuman dingin. Juga kubelikan beberapa jajanan yang memang disukai oleh ibu, lalu kembali pulang. Semoga keadaan ibu sudah membaik. Pur, ibumu gila. Orang gila, orang gila. Ibu disoraki gila karena terus berteriak meminta uang sampai di depan kos. Aku langsung menarik tangan ibu untuk kembali masuk ke dalam kos. Bu, minum dulu, ucapku. Ibu mengambil minuman itu dan menyiraminya ke wajahku. Ini bukan uang, teriak ibu dengan mata melotot. Aku benar-benar tidak tahu kenapa keadaan ibu jadi seperti ini. Karena ibu terus meminta uang, aku mengeluarkan uang 10.000 dari dalam saku celanaku. Uang, akhirnya aku punya uang. Hore lagi, berikan lagi aku uang. Teriak ibu yang mendorongku dan ingin memeriksa saku celanaku. Nggak ada, Bu. Sudah nggak ada. Ucapku. Uang. Aku mau uang. Teriak ibu lagi.
Sudah Bu, istighfar. Pintaku yang memeluk ibu. Uang aku hanya mau uang. Ibu terus meminta uang. Bahkan ibu lolos berlari keluar kamar. Minta uang kalian. Berikan aku uang kalian. Teriak ibu yang menarik tangan orang-orang yang lewat. Bawa ibumu masuk, Purnama. Teriak tetangga yang berusaha menjauhkan ibu dari anak-anak yang sedang bermain. Aku berusaha menangkap ibu, meski sesekali terlepas dari tanganku. Bu, sini, Bu. Karena aku kesusahan menangkap ibu, sehingga beberapa orang tetangga membantuku lalu terdengar sirine mendekat. Beberapa orang berseragam putih turun dari ambulans dan langsung menangkap ibu. Loh kalian mau bawa kemana ibuku? Tanyaku berteriak. Aku menelpon mereka agar ibumu tidak berbuat yang lebih membahayakan nyawa anak-anak. Ucap salah seorang tetangga. Jangan bawa ibuku. Dia tidak gila, teriakku. Ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Nggak gila gimana? Orang sudah seperti itu. Aku tidak bisa menahan mereka membawa ibu. Tidak ada satupun yang ingin membantuku. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Aku tidak bisa menyalahkan keadaan, karena memang kesalahan sejak awal ada pada diriku. Coba saja aku bisa menahan ibu memberikan makan terhadap anakku. Jelas aku dan Laura masih akan bersama. Jika saja aku mau mencari pekerjaan lagi, jelas saja Laura masih akan mau bersama denganku. Sekarang hidupku hancur. Aku tidak memiliki apapun. Bahkan ibu dan saudara-saudaraku pun lepas dariku. Aku sendiri. Hidup hanya seorang diri. Karena uang sisa milik Mentari, ibu dan bulan hampir habis, sehingga aku harus mencari pekerjaan. Kesana kemari melamar pekerjaan, tapi belum ada satupun yang mau menerimaku bekerja. Sana, kami tidak menerima pengemis di sini. Teriak salah seorang dari restoran saat aku beristirahat di depan restoran tersebut. Aku langsung menoleh. Aku bukan pengemis, teriakku. Karyawan restoran itu justru maju dan ingin memukulku. Stop! Suara seorang perempuan menghentikan karyawan tersebut. Aku menoleh. Laura? Laura maju dan mengatakan jika aku adalah temannya, sehingga karyawan tersebut pergi. Laura mendekatiku. Kamu sedang apa di sini? Tanya Laura menatapku lekat. Aku sedang mencari pekerjaan. Jawabku menunduk karena sangat malu. Laura tersenyum. Di perusahaan temanku ada penerimaan karyawan, staf di bagian kitchen. Ucap Laura. Apakah aku harus meredakan harga diriku? Tolong masukkan aku untuk bekerja di situ. Pintaku. Laura mengangguk dan memberikan kartu nama. Datanglah, kamu pasti akan langsung bekerja. Ucap Laura. Ah, aku harus bekerja. Siapa tahu Laura mau kembali denganku. Laura sepertinya masih akan mau kembali denganku jika melihat Laura menolongku sekarang. Laura, aku janji akan menjagamu. Sesuai dengan yang dijanjikan Laura, aku datang ke perusahaan teman Laura ini dan aku langsung diterima bekerja di bagian kitchen. Pekerjaannya lumayan enak, karena berhubungan dengan makan. Kata orang di sini sih, biasanya mereka akan membawa makanan sisa yang tidak laku terjual. Jadi setiap hari akan makan makanan dari sini. Lumayanlah mengirit. Makanan sisa pun bukan makanan sisa pelanggan, namun sisa makanan yang dibuat hari ini yang tidak terjual habis. Aku bekerja dengan rajin sekarang. Setiap hari masuk bekerja, agar temannya Laura mengatakan kepada Laura jika aku rajin bekerja. Semua bersiap. Hari ini akan diadakan acara lamaran di sini, ucap kepala staf kitchen. Semua sibuk, termasuk aku, membawa makanan ke meja untuk dihidangkan. Sampai aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Laura sedang melangsungkan acara lamaran ini. Laura nampak sangat bahagia ketika seorang lelaki yang terlihat sangat tampan itu memakaikan cincin di jari manisnya. Harapanku pupus. Aku telah kehilangan Laura. Aku hampir pingsan saat melihat Laura bahagia dengan lelaki lain. Penyesalan yang memang selalu datang di akhir. Laura bahagia, sedangkan aku nelangsa. Hidupku tidak memiliki arti sekarang. Tamat. Terima kasih teman-teman Batas Kisah.
Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sekian dan terima kasih.